Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Data, ketemu lagi nih di Nguli, ngobrolin asik seputaran Himpunan Mahasiswa Sains Data bersama aku, Alivia, yang akan menjadi host dan memandu acara kita pada hari ini. Nah, pada episode Nguli hari ini, kita bakalan ngobrol atau berbincang-bincang bareng divisi dari PSDM. Halo, teman-teman dari divisi PSDM. Hai. Mungkin bisa perkenalan dulu nih kalian. Dari mana? Dari gue nih. Oke. Nama Ya. Oke. Halo semuanya, nama aku Diatis Jani Setiawan, biasa dipanggil Dia. Aku menjabat di sini koordinator divisi pengembangan sumber daya manusia. Salam kenal. Hai, lanjut. Selanjutnya aku Putri Nurul Fadila dari anggota divisi PSDM. Selanjutnya Halo, nama aku Rapon Galuh Chandranitya, seperti dipanggil Galuh. Aku anggota dari PSDM. Selanjutnya, Saya Alia Fauzia, biasa dipanggil Alia, saya anggota dari PSDM. halo, aku Riana Blum dari anggota PSDM. Oke, aku langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya. Atau mau ini, kalian tadi habis dari mana nih? Kayaknya bahagia banget gitu mukanya anak-anak PSDM nih, kayak berseri-seri sekali gitu. jadi kita habis liburan. Full makan sih hari ini. Healing ya, udah. Atau habis self reward kali ya, habis ini ya. boleh. Oke, aku mau tanya nih, sebenarnya divisi PSDM itu apa sih? Gitu? Kayak mungkin kalau dibilang PSDM itu banyak yang kurang tahu ya. Mungkin kalau bisa dibilang PSDM itu mirip divisi HRD. Kenapa? Karena dimana tuh namanya PSDM ya, pengembangan sumber daya manusia kan. Dan dimana tuh kita pasti mencari sosok-sosok generasi yang sangat multi talenta gitu. Di lain sisi tuh selain multi talenta pasti yang terbaik lah kepengennya untuk organisasi kan. Dan bisa dibilang kita mungkin ada sampingan juga ya, bisa kita dimana menyampaikan aspirasi mahasiswa, dan kita tuh kayak untuk menampungnya, wadahnya dari mahasiswa-mahasiswanya ini gitu sih. Oke, gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup sih. Cukup ya. Oke, lanjut aja nih ya. Terus kenapa dari teman-teman semua nih memilih divisi PSDM? Karena kepilihnya itu. Karena kepilihnya itu. Yang lain? Ya mungkin kalau untuk PSDM sendiri ini kan di periode ini kan baru ya. Jadi tuh awalnya tuh kayak penasaran kan PSDM tuh apa gitu. Jadi kayak kita berjalan sambil belajar gitu. Jadi doing gitu ya. Iya betul. Yang lain Setuju. sama itu. Kayaknya ada yang pengen diungkapkan gitu kan. Karena itu aku dulu taunya PSDM itu apa, singkatan dari apa ya Kak? Pengembangan sumber daya Iya, manusia. pengembangan sumber daya manusia itu kayak mirip-mirip divisi kaderisasi gitu. Soalnya dulu kayak sempet tertarik sama kaderisasi, jadilah pilih PSDM sekarang. Galuh mungkin? Nggak ada. Nggak ada lagi tambahkan. Kenapa memilih PSDM? Pengen lebih banyak relasi aja kan, langsung ketemu mahasiswanya gitu kan. Oke. Terus nih, boleh diceritain apa aja sih prokernya dari PSDM? Banyak Ya, Banyak paling banyak sih. Iya. Oh, Program apa aja tuh? gede lagi ya. yang terbaru apa? Ada Disnatalis Sama kelas meeting. ya, Disnatalis Health Data yang ketiga. Yes. Happy birthday. Sama kelas meeting yang pertama. Ya pertama kali offline gitu ya. Dan mungkin banyak kekurangan tapi kurang lebihnya itu sangat memuaskan. Ya mungkin kalau untuk dibilang proker ya, kita diawali dimana kita tuh periode yang mulai itu di bulan puasa, jadi kita ada proker buka bersama. Lalu selain buka bersama ini tuh kita kayak ada kegiatan pelatihan gitu. LKSM, Namanya LKMM. Dan LKMM-nya ini pun ada dua. Yang pertama tuh LKMM Basic dan LKMM Advance. Dimana tuh
Yang pertama tuh kayak kita baru mengenalkan untuk apa sih kita kenapa ngikut organisasi mahasiswa ini gitu. Dan mungkin kalau untuk LKMM Advance ini tuh kayak lanjutannya dari LKMM Basic itu sih. Dan rata-rata kayak proker kita itu isinya buat mempererat hubungan kekeluargaan, solidaritas antar anggota MSD kayak gitu. Dan mungkin aku mau nambahin ya, kalau misalnya kita tuh lebih diprioritaskan tuh untuk mempererat yang di dalamnya dulu gitu loh. Karena kan apalagi baru pertama kali kita offline full gitu kan. Dan mungkin adik tingkatnya itu belum mengenal kakak tingkatnya, jadi kayak kita tuh memperjembatani gitu. Jadi jembatan kayak. Iya. Oke, aku lanjut nih. Nah, tadi kan kalian bilang ada banyak banget nih proker dan divisi PSDM. Nah, yang paling berkesan apa nih menurut kalian? Mungkin yang baru-baru ini ya, Disnatalis itu kita baru pertama ini ngadain Disnatalis secara offline. Jadi juga semuanya baru. Jadi ya berkesan gitu. Kalau berkesan susahnya gitu. Ya. Ya begitu. Putri juga dia Disnatalis. Iya sih, Disnatalis soalnya ya kayak butuh dana yang besar juga, terus pesertanya ikut besar juga, jadi pasti tantangannya lebih besar juga. Kalau Mbak Dia apa nih yang paling berkesan? Kalau untuk aku sih ada dua ya. Jadi yang pertama tuh ada LKMM, dimulai dari LKMM itu kayak kita tuh baru pertama kalinya kita kenal, jadi kayak baru dekat juga ya. Terus yang kedua tuh ya yang baru-baru ini juga class meeting sih, karena apa ya, lebih pertama kalinya tuh pasti berkesannya tuh banyak banget gitu kan, beda sama yang udah dilaluin sebelumnya. Kalau pertama kali kan ibaratnya kita kayak harus kerja gitu sih. Karena memulai gitu ya, jadi kayaknya maksimal banget gitu ya. Iya, betul. Usahanya. Kalau Mbak Dia Sama kayak Galuh sama Putri di Disnatalis. Disnatalis. Kenapa tuh? Karena menguras waktu dan tenaga. Gitu. Tapi ngerasa ini nggak kayak aduh kenapa sih aku harus ngurusin ini acara gitu ya. Senang-senang aja ya bahagia gitu. Kalau dari Alia? Yang terakhir di classmate sama di sini. Disnatalis. Kalau boleh tahu Disnatalis kemarin ngapain aja sih? Kayaknya kan kebanyakan kan jawabnya Disnatalis gitu yang paling berkesan. Bisa diceritakan nggak kemarin acaranya gimana gitu Disnatalis? Disnatalis itu kan untuk merayakan ulang tahunnya Prodi ya, Prodi Sastra. Di situ tuh isinya itu kita ngadakan lomba drama angkatan. Ya itu sama potong tumpeng sama dosen. Ya mungkin inti bisa dicek di Instagramnya HMSD atau enggak Disnatalis ya dokumentasinya gitu. Biar kalian lihat seberapa meriahnya gitu ya acaranya. Oke lanjut nih. Ada cerita menarik nggak sih saat menjadi pengurus divisi PSDM atau saat sedang menjalankan proker? Mungkin bisa diceritakan kan cerita lucu atau cerita yang gimana gitu ya. Ada sih, kayak dulu ada sebuah proker dari kami yang kami tuh butuh dana gitu, cuman sangat susah dicari, jadi akhirnya kami putuskan buat jualan gitu. Divisi kami sendiri, jadi kayaknya mungkin PSDM itu satu-satunya divisi selain divisi KWU yang punya usaha di MSD. Disitulah terbitnya bengkel perutnya. Promosi ya, promosi. Sekarang udah tutup. Iya, Tutupnya kenapa tuh tutupnya? Udah pensiun. Pensiun dan memang untuk proker yang gede juga udah selesai, jadi kayak kita udah tutup tumpeng juga buat kegiatan bengkel perut ini. Jadi kemarin bengkel perut tuh emang khusus buat acara itu ya kebetulan. Iya. Kalau nggak salah acaranya apa itu? Sinergi Data Science. Science. Tapi acaranya gimana tuh akhirnya? Lancar? Memuaskan sekali karena banyak yang datang gitu, mungkin hampir 98%-nya yang datang sih. Wow, tepuk tangan dulu. Kayaknya PSDM nih kalau bikin acara mantep-mantep ya. Wajah-wajah di balik seluruh acara PSD guys. Atau mungkin ada cerita lain? Ada yang mau nambahan? Nggak ada. Belum ya. Belum ada ya? Iya. Oke.
Menurut kalian nih apa sih bagian tersulit saat akan atau sedang mempersiapkan acara? Dana sih. Dana. Dananya itu suka macet-macet, jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya Jualan. dapat dana buat acara itu berjalan dengan baik. Dulu kalau sebelum ada bengkel perut, kalian gimana nih kalau pas bikin acara ternyata wah dananya agak sedikit sulit nih gitu. Biasanya motong sih, motong anggaran. Iya. Gimana caranya biar dengan anggaran segitu bisa jalan semua. Tapi sejauh ini biarpun anggaran dipotong tetap sukses ya. Sukses. harus juga. Berarti ini wow, kemampuan mereka nih skillnya dalam mengepres harga dan kualifikasi harga gitu ya. Perlu diapresiasi juga wajah-wajah kelelahan mereka. Enggak sih, habis healing ya. Bahagia selalu. Lanjut nih, apa keuntungan yang kalian dapat saat bergabung menjadi divisi PSDM? Makin akrab sih. Relasi. Ilmu, karena dimana kita ilmunya tuh lebih banyak gitu ya. Kan apalagi kita pertama kali, terus kita tuh dapat ilmu dari UKM lain nih atau ilmu lain yang bisa kita serap, terus kita bisa ikutin, ya dilanjutkan di HMSD ini sih. Nah, itu ada life skill sih. Bengkel perut, enggak? Ada ini nggak ada keinginan buat buka bengkel perut lagi nggak? Enggak sih. Siapa tahu kalian kan ini bukan untuk cari dana tapi emang kalian pengen berwirausaha gitu dan tiba-tiba ada di perusahaan bengkel perut gitu ya. Calon periode CEO, berikutnya. CTO, CEO. Amin. Jadi startup dong. Ya. Atau nggak usah dibikin laporan aja. Cincai lagi. Bisa diatur. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke nih, dari banyaknya proker, ada nggak proker yang menurut kalian sulit banget buat ini dilaksanakan itu? Yang baru-baru ini sih. Soalnya Itu kemarin juga mepet banget untuk pembentukan panitia, terus untuk segala hal lah, bikin rundown dan sebagainya. Kemarin tuh mepet banget, jadi termasuk merasanya berat gitu. berat ya, ya sih ya, sangat menguras energi. Sangat. Kemarin persiapannya berapa lama tuh? Di sana? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Untuk 2 event. Wow. Kalau Dua mulai dari pembentukan panitianya kira-kira berapa lama? Tiga minggu ya. Karena kita awalnya kan terpisah ya dengan Disnatalis kan. Awalnya tuh kita Kelas meeting doang. Iya, kelas meeting aja. Terus tiba-tiba ada kegiatan Disnatalis yang ternyata tuh mirip kayak kegiatan yang mau kita lakukan ya, dan akhirnya kita maju tanggal. Jadi ya itu mungkin yang bisa kita nge-push itu 3 minggu kerja rodi gitu. Tapi terbayarkan dengan suksesnya acara dong ya. Iya, betul. Nih, sebagai divisi yang sering mengadakan acara yang cukup besar nih ya, pernah nggak sih, maksudnya acaranya ini mempengaruhi kalian di kegiatan belajar di kampus? Sejauh ini enggak sih? Sejauh ini nggak ya? Sejauh ini aman sih. Aman. Berarti bisa dong dikasih ini tips manajemen waktu gitu buat teman-teman yang nonton mungkin. Ada manajemen waktu ya. Kalau kamu lagi fokus ngerjain sesuatu ya fokus sama satu itu aja. Iya. Selesain sampai selesai dulu. Baru kalau itu udah selesai kamu bisa lanjut ke Yang lain. yang lain gitu. mungkin nonton PSDM ini kaum deadliners atau enggak sih? Enggak sih. Enggak sih. Ya, Ada. ya. Soalnya ada beberapa deadline yang menumpuk kan, saya satu di hari satu sama itu biasanya. Kalau semisal ada ini nih, misal deadline-nya dari proker PSDM sama deadline tugas kampus tuh barengan gitu. Kalian biasanya gimana mengatur waktunya? Kita memprioritaskan yang Kampus dulu. dulu. Iya, kadang kalau misalnya apa namanya ternyata kan barengan nih sama Ormawa ya, jadi kayak ya udah mumpung kegiatannya tuh belum direncanakan dengan matang, ya udah mending kita
belakangin gitu loh. Jadi nanti kita ya udah kita mementingkan kegiatan kuliah dulu. Ya sih ya, karena kita kan ikut ini kalau nggak karena kuliah ya ikut ini. Iya. Tetap utamakan kuliah dulu. Nah, Ya sip. sip. Nih lanjut nih, menurut kalian apa sifat atau sikap atau skill yang harus dimiliki oleh pengurus divisi PSDM nih? Mentalnya kuat. Iya, Komunikasi. lagi. Disiplin sih. Multitasking. Kenapa nih mentalnya harus kuat? Apakah PSDM ini penuh dengan tekanan atau bagaimana? Bukan ini sih ya, lebih ke tantangan yang banyak yang dihadapin. Tantangan yang dihadapi saat Iya. buat event gitu. Iya. Ya mungkin kayak itu kali ya, waktu mepet gitu ya, segala macem, jadi mental harus kuat bagi baja. Kita tuh perisai karena Sampainya iya. Oke, lanjut nih. Menurut kalian apa yang membedakan divisi PSDM dengan divisi yang lain? Karena ada dia. Iya. Ikat cinta. Karena di lain nggak punya kak dia. Gimana kita kan punya ya kan? Iya. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? PSDM. Jaya, jaya, jaya. Sangat berjaya sekali kayak para ciwi-ciwi ini bahagia banget gitu ya. Habis ini. Habis ini lagi ya. Habis ini jangan-jangan lanjut lagi di healing entah kemana nih. Alun-alun habis ini. Ntar dicek story-nya loh di luar lagi ya, belum pulang gitu. Kalau Mbak Dia apa nih? Kan semua pernah jawab karena ada Mbak Dia. Nah kalau Mbak Dia-nya apa yang membedakan? Apa yang membedakan ya? Kita kayak kalau keluarganya juga ada sih. Maksudnya kayak kita sebelum mempererat keluarga yang lebih besar, kita lebih keluarga yang kecil aja dulu dieratin gitu sih. Aku lebih suka mereka tuh karena yang pertama tuh ya satset gitu ya. Terus mereka tuh kayak penghibur dikala ada banyak tugas dan kawan-kawan gitu. Kita hiburan. Maaf ya guys. Nah, ngomong-ngomong nih, gimana sih cara kalian membangun teamwork di divisi kalian nih? Komunikasi. Komunikasi. Iya, kita tuh komunikasinya tuh telepati ya, jadi kayak nyambung gitu loh, tanpa harus di chat tuh kayak, oh ini kayak gini. Tekan hati. Apa ya namanya? Batin. Ikatan batin. Ikatan batin. Berarti di lubuk hati Tegal saya mau ngomong tekanan batin gitu. Tapi ditutupin gitu. Oke nih lanjut. Kalau misalnya kalian ngasih rating 1 sampai 10, berapa kalian ngasih nilai rekomendasi divisi PSDM ini ke pengurus selanjutnya? 9,9. Oh. Yang kali. Sebelum di Kalau atas. Mbak Riana? 100 sih. Lebih ya? Yang bener kak, bener kan? 100, 10, 10 100 nih. 110, Kalau Putri? 11. Kalau Mbak Dia nih sebagai kawal. Aku merekomendasi sih ya sama 9,9 sih. Oh. Berarti sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Iya. Sebenarnya kayak segala sesuatu tergantung kamu menjalaninya kayak gimana. Iya. Enjoy aja. Ini gitu ya. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Ada nggak pesan-pesan untuk ini teman-teman satu divisi kalian nih atau untuk teman-teman seluruh pengurus MSD? Dari siapa dulu? Dalu mungkin. Pesan Untuk ini siapa tuh? untuk pertama tuh kayak angkatan 20 semangat yang mau magang yang mau magang. Terus untuk angkatan 21 semangat yang mau semester 4 kita pasti bisa aja ya. Jaya. Kalau untuk pengurus MSD? Seluruh pengurus MSD nggak ada yang pesan? Seluruh yang Ya. hadir saat ini jaya. Jaya. Oke, Putri ini apa pesannya? Misalnya semoga apa yang udah didapat baik soft skill atau hard skill apa tadi?
Ya, semoga bisa dimanfaatkan buat kehidupan selanjutnya. Amin. Oke, Arya. Untuk semuanya langsung aja ya. Ya untuk semua. Ya semuanya semoga sukses ke depannya, semoga lancar dilancarkan cutting kita. Terus kita sendiri juga bisa lebih ya baik gitu ke depannya, kan mesti harus lebih baik, apalagi udah nambah semester Iya. gitu. Semoga tidak tipes ya kita ya. Iya sih. Oke, Mbak Riana. Kalau aku semoga semuanya sukses dan jangan lupa berdoa sih. Udah itu aja. Oke, Mbak Dia nih terakhir. Koornya nih. Pesan-pesannya mungkin untuk divisinya gitu. Ya mungkin di antara teman-teman tuh pada bilangnya semangat ya. Mungkin kalau aku sih lebih kayak jangan lupa gitu buat baik kepada orang lain gitu. Karena buat apa kita semangat tapi kalau nggak baik sama orang lain tuh kayak nggak ada usahanya gitu loh. 0% untuk berbuat baiknya gitu. Untuk teman-teman ini seluruh MSD. Tapi Kak Dia itu baik banget loh sih. Untuk pesan ini ke seluruh pengusaha MSD ada nggak? Ya itu mungkin Udah, gabung ya jadi ya, satu. Oke nih. Oke, kayaknya udah puas nih kita nanya-nanya soal PSDM. Kali ini aku mau ngajakin kalian main game. Aduh, game apa tuh? Game apa tuh? Jadi nih, nama gamenya Si Paling. Nah, kan kalian kemarin waktu bikin acara di Santai ada Si Paling ya? Masih terter ya gitu ya kan? Nah, kali ini kalian nih yang Si Paling gitu. Jadi nih, aku bakal nyebutin satu pernyataan ke kalian. Nanti setelah aku hitung 1 sampai 3, kalian hitung orangnya. Kalian tunjuk orangnya. Hitung orangnya. Mulai ini juga deh. Kalian tunjuk orangnya gitu. Setelah hitungan ketiga. Nanti yang paling banyak kena tunjuk, ada punishment-nya. Aduh, punishment nih. Ya, untuk membantu Kominfo dalam membuat konten gitu. Nanti kalian bikin video TikTok buat diposting di Nggak mau. Kita udah bikin. Ya mungkin nanti bisa dikirim ya. Jadi diminta. Oke, harus ada konten yang dikirim ke kita. Ya, TikTok MSD. Oke, siap? Siap. Sip. Oke. Pernyataan pertama nih. Siapa yang jadi si paling ngaret? kita menjamur Mana hujan lagi? Mungkin mau kasih klarifikasi. Tadi aku mandi dulu sih. Lo bangunnya kesiangan ya? Iya, aku bangunnya kesiangan semalam itu. Tadi Gitu ya. Minta maaf ya. Klarifikasi. Oke, lanjut. Pernyataan kedua nih. Siapa yang jadi si paling sabar? Tak aku hitung. 1, 2, 3. Terlihat biasa sabar kelihatan bahagia gitu ya, karena orang kayaknya sabar banget gitu, jadi bahagia aja mulus-mulusnya. Oke, lanjut nih. Yang ketiga, siapa yang jadi si paling on time? Nah, 1, 2, 3. Dari ada kata-kata yang mau disampaikan. Coba tahu saya kalau siap-siap. Jangan-jangan tadi pas mau healing siap-siapnya jam 3 subuh. Oke, lanjut nih. Siapa yang jadi si paling emosian? 1, 2, 3. Jadi gimana nih si paling sabar? Kan namanya orang sabar ada batasnya. Jadi suka hilang batasnya. Kalau di batas ini dia marah-marah. Oke, tadi ada 2 poin ya. 2 poin nih. Lanjut, siapa yang jadi si paling banyak ide? 1, 2, 3. Wow. Siapa acara? Ini ada acara ya, ada acara nih. Kemarin kalau ngeliatin proker-prokernya ini ya, PSDM ya, acaranya. Yang mau membuat acara nih. Ada pelamar di sini. Oke, lanjut. Siapa yang jadi si paling sat-sat? 1, 2, 3. siapa? Karena kita kerjanya bareng-bareng sih. Oh, iya. Satu-satu Iya. ya. Berarti sat-sat
2, 3. Kayaknya udah paling mageran ya. Aku ini kayaknya beban deh. Oke, udah dua nih ya. Poinnya sama nih. Lanjut. Siapa yang jadi si paling apa tadi aku bilang? Siapa yang jadi si paling kalem? 1, 2, 3. Mana nih? Yang mana tangannya? Galuh. Dia udah kena 2 ya? Ya udah kena 2. Ya kayak target nih. Kayaknya nih target satu orang ya. Oke, lanjut. Siapa yang jadi si paling dewasa? 1, 2, 3. Wah. Ibu kita. Kita semua. Kita dia. Oke, lanjut nih ya. Siapa yang jadi si paling kebocahan? Kalau tadi kan yang paling dewasa, kalau dia yang paling bocah nih gitu. Siapa? 1, 2, 3. Nggak ada sih. Gak ada ya? Sudah sesuai umur berarti ya. Oke, yang terakhir nih. Siapa yang jadi si paling banyak ngeluh? 1, 2, 3. Ini beneran. Berarti poinnya Putri 3. Kita tunggu kontennya Putri di TikToknya MSD guys. Aku di sini dikucilkan. Mereka kompromi. Parah. Jangan dendam. Ini game doang. Oke, aku rasa udah cukup nih untuk game kita hari ini, untuk tanya jawabnya juga hari ini. Terima kasih untuk teman-teman PSD udah menyempatkan hadir, terus ngobrol-ngobrol juga bareng aku gitu, bareng teman-teman sains data lainnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputaran himpunan mahasiswa sains data atau divisi PSDM, bisa menghubungi Instagram sains data yaitu @hmsd.ittp, atau bisa menghubungi kakak-kakak langsung di sini. Instagramnya apa? Instagramnya Ya. Papan Galuh. Pendilau. Oke. Dia TRSS. Tiana Floni belum. _. Oke, nanti muncul semua Instagramnya di sini, kalian tinggal follow deh ya. Oke, aku rasa udah cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan di-share juga ke teman-teman kalian yang lainnya ya. Sampai jumpa di episode mudik lainnya. See you Sobat Data. Bye.